Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan untuk mengikuti rapat pada siang hari ini mengenai Kombel atau komunitas belajar yang ada di SDN Ciaskan 2. Adapun ini merupakan program hasil rancangan dari saya, program dengan topik Budayaku Lestari Jiwa Ragaku Berseri. Ya, topik ini mengambil tema di P5-nya itu tentang kearifan lokal. Oke. Untuk latar belakangnya, olahraga tradisional merupakan permainan asli rakyat sebagai aset budaya bangsa yang memiliki unsur olah fisik. Olahraga tradisional ini perlu dilestarikan karena selain sebagai olahraga hiburan, kesenangan, dan kebutuhan interaksi sosial, olahraga ini juga mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas jasmani serta dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi pelakunya. Nah, melalui program ini, peserta didik dapat melakukan aktivitas permainan dengan menerapkan strateginya masing-masing. Diharapkan peserta didik dapat menjadi pelopor untuk melestarikan permainan tradisional di lingkungan masyarakat. Tujuan dengan adanya program ini yaitu memfasilitasi peserta didik dalam belajar aktif, di mana mereka terlibat secara langsung dalam kegiatan, memberikan pengalaman bermakna dalam mengelola suatu pertandingan atau event olahraga, memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk berekspresi dalam melakukan aktivitas permainan, menumbuhkan sikap mandiri, kolaboratif, dan berpikir kritis serta tanggung jawab, menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan melestarikan olahraga tradisional, mengisi waktu luang peserta didik, dan yang terakhir menurunkan penyakit kurang gerak. Capaian yang diharapkan dalam program ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan strategi bermain hadang, karena untuk program ini saya mengerucut olahraga tradisionalnya, tidak semua cabang diambilnya, jadi hanya olahraga hadang aja. Kemudian peserta didik dapat menjadi pelopor untuk melestarikan permainan tradisional di masyarakat. Langkah-langkah yang pertama yaitu sosialisasi program. Kedua, pemahaman kepada peserta didik, pemanfaatan aset lapangan, latihan rutin, SEM, dan evaluasi terakhir. Langkah-langkahnya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk sosialisasi program ini, sosialisasi program yang pertama kepada Bapak Ibu guru yang sekarang sedang dilaksanakan. Kemudian nanti rencananya untuk pertemuan berikutnya akan sosialisasi kepada peserta didik, khususnya saya mengambil program ini untuk kelas fase C aja, 5 dan 6. Kemudian setelah sosialisasi program, yang kedua adalah pemahaman kepada peserta didik. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan melakukan pemahaman kepada mereka mengenai bagaimana olahraga tradisional itu, kemudian ada apa saja, kemudian bagaimana cara bermainnya, dan terkhusus kami itu mau olahraga hadang aja. Jadi yang diutamakan hadang, mulai dari cara bermain, strategi bermain, kemudian lapangan, kemudian apa saja yang diperlukan untuk bermain hadang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pertemuan berikutnya itu adalah pemanfaatan aset lapangan. Jadi untuk P5 ini saya dari nol banget ya, jadi dari pemahaman dulu, kemudian memanfaatkan aset lapangan. Aset lapangan ini kan kita punya lapangan, cuma lapangannya kan belum ada lapang hadang ya, jadi masih polos. Nanti rencananya mau ada pengecetan lapangan. Nah, saya membuat program ini jadi anak itu mereka belajar mengukur lapangan kan. Nah, di pemahaman itu mereka sudah tahu ukuran lapangan hadang itu berapa kali berapa, kemudian lintasannya seperti apa. Nah, nanti dipraktekkan ketika di pemanfaatan aset lapangan. Mereka mengukur sendiri, mulai dari bersih dulu, mengukur hela anaknya kayak kan berapa kali berapa, itu kan bisa integrasi ke pelajaran matematika. Kemudian misalkan ngecek mau warna apa, dibebaskan anak warna apa, misalkan warna kuning atau warna merah, nanti kita fasilitasi keseragaman anak maunya warna apa, silakan hadang
si line atau garisnya gitu ya. Nah itu kan bisa masuk ke seni, misalkan mewarnai kayak gitu. Integrasinya di situ matematika, berarti kemudian seni. Dan tadi yang pertama tuh bersih-bersih dulu, ada masuk ke PAI katanya ada untuk membersihkan lingkungan. Jadi sebelum kita membuat lapangan hadang, kita bersih-bersih dulu, kemudian mengukur, kemudian bergaris. Nah setelah pemanfaatan aset lapangan ini, setelah yang ketiga ini kan otomatis lapangan sudah terbentuk nih, sudah ada lapangannya. Lanjut ke pertemuan berikutnya itu akan ada latihan rutin, tapi ini khusus kelas 5 dan 6 ya, karena fasenya fase C. Latihan rutin nanti akan diterapkan strategi untuk bermain hadang itu seperti apa. Kemudian akan belajar anak cara memimpin pertandingan atau menjadi juri, menjadi wasit hadang itu seperti apa, nanti akan dipelajari. Nah yang terakhir, kalau misalnya program kombel yang lain itu biasanya kan suka ada panen karya ya. Nah di PJOK pun, di olahraga pun ada. Saya membuat dengan metode pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Jadi siswa itu mereka memiliki peran sendiri, berperan sebagai panitia gitu ya. Panitia, ada yang jadi panitia, berbagi peran ya intinya. Ada yang jadi panitia, ada yang jadi peserta. Nanti akan seperti itu. 5 dan 6. Misal kelas 5 yang jadi peserta 10 orang, kelas 6 yang jadi peserta 10 orang. Nanti akan ada yang jadi panitia siapa, bisa mengajukan diri sendiri ataupun bisa sepakatan bersama. Nanti itu untuk teknisnya bisa ngobrol dengan anak-anak kelas 5 dan kelas 6. SEM ini juga bisa menumbuhkan rasa kemandirian kepada diri mereka. Mereka memiliki rasa mandiri, tanggung jawab, kemudian kolaboratif terutama ya. Jadi mereka bekerja sama untuk membuat suatu kejuaraan itu menjadi sukses gitu. Mulai dari pembukaan, acara pembukaan, nanti kita akan belajar cara pembukaan pertandingan itu bagaimana, ketika pelaksanaannya itu seperti apa, kemudian terakhir untuk perayaan atau upacara penutupan untuk pembagian hadiah dan sebagainya. Jadi mereka itu mulai dari pemahamannya, dari pemanfaatan asetnya, kemudian dari prosesnya sebagai peserta didik untuk berlatih, untuk memahami strategi untuk bermain hadang seperti apa, mereka akan belajar seperti itu. Kemudian yang terakhir itu mereka akan belajar untuk memanage kegiatan, memanage pertandingan seperti itu. Dan tidak lupa untuk yang terakhir evaluasi. Pasti setiap kegiatan itu harus ada evaluasi karena untuk perbaikan, kemudian untuk pengembangan ke program yang lainnya. Seperti itu. Evaluasi ini akan dilaksanakan beberapa kali, mulai dari ketika perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir itu pasca pelaksanaan. Nanti saya akan meminta umpan balik dari Bapak dan Ibu guru mengenai program ini, nanti dari perencanaannya gimana, dari pelaksanaannya gimana, kemudian setelahnya itu bagaimana. Begitupun kepada peserta didik, saya akan meminta umpan balik dari mereka, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir pasca pelaksanaan. Kemudian, nah ini struktur program dan mitra dalam kombel. Maksud dari sini bukan ini semuanya guru itu terlibat sebetulnya. Cuman yang dikhususkan dalam program yang ini itu integrasinya hanya kepada guru kelas 6, guru kelas 5, guru PAI, karena tadi nyambung ke mata pelajaran PAI. Kalau seni kan tadi seni dan matematika bisa satu kelas ya. Kemudian yang terakhir sarpras. Kapasitas sekolah. Nah, kita di sini sebenarnya memiliki aset yang begitu luas, yang begitu banyak. Kapasitas sekolah ini menurut saya ya memiliki aset yang banyak. Mulai dari kepala sekolah, kita sendiri memiliki kepala sekolah yang sangat mendukung program kegiatan ini. Kemudian sekolah memiliki 12 orang guru dan tenaga pendidik yang loyal dan sangat bertanggung jawab. Kemudian peserta didiknya sangat antusias terhadap permainan tradisional. Mereka sangat antusias sekali ketika ada perlombaan hadang. Ini saya mau ikut, saya mau seperti itu. Jadi itu sangat menjadi aset untuk kita fasilitasi keinginan mereka gitu ya.
kemudian memiliki lapangan sekolah yang cukup memadai, lingkungan masyarakat yang selalu mensupport kegiatan. Jadi lingkungannya aman lah di sini, alhamdulillah selalu mensupport ya. Nah, ini rencana evaluasi yang tadi mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, refleksi guru mengenai rencana, pelaksanaan dan pengelolaan program nanti seperti apa. Nanti saya akan minta penilaian Bapak Ibu semuanya, kemudian evaluasi kinerja. Nah, ini yang paling penting ada pengembangan, perbaikan dan perubahan ya. Untuk nanti catatan di program berikutnya, jadi bisa kita perbaiki untuk yang kurangnya apa, nanti kita perbaiki untuk yang bagus, berarti kita harus tambah bagus lagi seperti itu. Nah, program ini pun memiliki tantangan yang sepertinya akan muncul gitu ya, kemungkinan nanti pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Pengelolaan waktu ini maksudnya ya mulai dari gurunya yang banyak kegiatan di luar, yang banyak tugas gitu ya kitanya, kemudian peserta didiknya yang Bu, aku capek Bu, nanti pengen pulang, pengen istirahat, pasti ada terus. Kemudian motivasi peserta didik menurun pasti. Kalau misalnya bosan, maka pasti motivasinya menurun. Nah, solusinya berarti kita harus apa nih? Nah, harus mengatur dan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin dan berkolaborasi dengan wali kelas dan orang tua untuk terus memotivasi peserta didik. Terima kasih. Nah, begitulah gambaran program yang saya susun. Semoga Bapak dan Ibu memahami, dan apabila ada tanggapan, apabila ada saran, apabila ada pertanyaan, silahkan mengajukan tangan. Ya, boleh dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ada beberapa saran dan juga pertanyaan. Nah, tadi kan dijelaskan kalau bulan ini lebih fokus ke fase C. Ya, fase C. Kan, di situ juga kan ada skema aturannya kan, sosialisasi. Ya, rencana ya. Ya, dari perencanaan. Nah, kalau saran saya sih bisa nggak kira-kira ditambahin sama ketika ada rapat wali murid, misalnya ada parenting kan, Ya. biasanya suka ada parenting itu, kita sosialisasikan ke wali murid bahwa sekolah kita itu memiliki hombel, khususnya yang olahraga tradisional. Dari situ kan kita tahu tuh orang tua anak-anaknya itu senang apa enggak gitu. Saya yakin kalau misalnya kita sudah mensosialisasikan ke wali murid, pasti anak-anaknya juga lebih semangat karena kan didukung sama. Oh iya. Yang keduanya kita juga bisa melibatkan pihak desa. Kita bisa melibatkan pihak desa, terus kita punya pihak desa, kita sosialisasikan program-program kita. Mungkin dari situ bisa juga mendapatkan bantuan, misalnya disediakan tempat lapangan, karena kan kalau dari segi lapangan, kalau pesertanya banyak kan kurang pas juga gitu. Terus yang saran yang pertanyaannya, apakah bisa untuk fase B dimasukkan, karena kan kalau untuk outran itu kan kita cari bibitnya itu, yang mencari bibit itu maksudnya dari kelas bawah dulu, supaya nanti ketika ada perlombaan kita kan enggak terus kita nyari ini si anu gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Leli sangat memberikan pencerahan kepada saya. Wah, betul, ternyata penting itu. Saya kelupaan ya. Ya, sosialisasi kepada orang tua juga harus dilakukan ya, betul Bu Leli. Insya Allah berarti nanti kita agendakan kalau misalnya ada rapat orang tua wali murid, kita juga selipkan untuk membahas program ini. Ya, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaannya untuk fase B bisa nggak? Bisa, sebetulnya bisa. Tapi untuk program ini saya khususkan ke fase C karena lebih fokus untuk program ini saja. Untuk pembibitan calon-calon nanti regenerasi kita masukkan di ekskul. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk program ini khusus fase C. Terima kasih untuk sangat bagus. Ada lagi? Pak Aji, Pak Satria? Sedikit sih nambahin ya. Ya, boleh. Ada yang sedikit kurang masuk untuk SEM aja. Sport Education Model. Indikator sama output yang ada itu. Oh iya. Jadi intinya sport education model itu bukan
biasanya itu ada apa? Inklusif yang ya bisa kayak gitu. Ini saya sport education model ini khusus di olahraga. Jadi untuk memanage kegiatan atau ke pertandingan, karena kita kan nanti untuk penerapan di masyarakat ya, khususnya terutama program ini untuk penerapan di masyarakat. Kalau nanti siswa itu sudah lulus dari sini menjadi misalkan menjadi apa? Karang Taruna, menjadi remaja gitu ya, kumpulan-kumpulan. Nanti mereka sudah terbiasa untuk mengelola pertandingan. Ini seperti itu. Jadi mereka merasakan berperan sebagai ketuanya, berperan sebagai wasitnya, berperan sebagai pemainnya. Bisa giliran seperti itu. Kalau misalnya di pembelajaran bisa giliran, tapi kalau untuk program ini kan hanya satu kali pelaksanaan ya untuk sennya gitu. Jadi satu hari kita laksanakan sen seperti layaknya pertandingan olahraga tradisional seperti apa. Mereka nanti jadi MC, mereka nanti ada yang moto, ada yang jadi reporter misalnya, ada yang jadi tukang dagang misalnya, ada yang jadi penonton, itu bisa seperti itu. Jadi mereka outputnya diharapkan nanti siswa itu menjadi terbiasa untuk memanage pertandingan dan bekerja sama terutama ya untuk mengelola kelompok seperti itu. Berarti kesimpulannya lebih ke arah produk pengembangan karakternya si anak. Ya, jadi ini tuh program saya itu lebih ke bukan ke produk barang ya yang dihasilkan. Karakter si anak Iya, terbiasa yang itu kan. diharapkan itu menjadi siswa yang mandiri, yang karakternya kita munculkan di sini. Ada lagi? Oke, terima kasih. Oh iya, untuk pelaksanaannya ya. Jadi program ini rencananya akan dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan. Tapi selama 1 minggu itu hanya 1 kali, hari Sabtu saja. Nanti saya akan minta saran juga kepada wali kelas 6 dan kelas 5. Kan ada mata pelajaran juga ya sebenarnya hari Sabtu itu baiknya gimana, apakah dipindah dulu ke hari yang lain atau bagaimana. Nanti saya akan kolaborasi lah bertiga, terutama ke Kepsik ya, nanti minta saran juga baiknya seperti apa. Pelaksanaannya selama 2 bulan kurang lebih. Mulai dari hari ini sudah masuk agenda untuk sosialisasi program, nanti juga sosialisasi lagi ke wali murid dan bisa ditaati seperti itu. Bisa. Ya. Bantuannya Bapak dan Ibu bukan berarti yang tidak terlibat itu tidak membantu, tapi kami butuh supportnya, kami butuh bimbingannya, butuh penilaiannya juga, ya. Nanti untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Cukup? Baik. Yang lain? Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Bapak.